Informasi selengkapnya dari Polda Metro Jaya akan disampaikan oleh rekan Hejul Akbar di sana. Hejul, bagaimana proses rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini? Ya, tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menggelar rekonstruksi dari kasus pembunuhan supir taksi online yang bernama Sony Rizal pada siang hari tadi. Dan untuk mengetahui fakta-fakta penyidikan yang telah ditemukan terbaru oleh kepolisian, kami sudah bersama dengan Kombes Pol Trunono Yudo Wisnu selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Ijul. Pak, sebelum ke fakta-fakta yang telah ditemukan terbaru ini, untuk menggelar rekonstruksi di Mapolda Metro Jaya dan bukan di TKP ini alasannya apa, Pak? Baik, Mas Ijul, penyidikan ini berlangsung ya. Kemudian dinamikanya saat ini kita harus melakukan rekonstruksi pada tanggal 16. Rangkaian peristiwa ini dalam proses penyidikan sangat panjang ya. Ada beberapa daerah dari Depok, awal atau akhir kejadiannya, kemudian ada Bekasi, Tangerang, dan Jakarta sendiri. Maka ini bisa dilakukan sebagaimana diamanahkan dalam pasal 5 dan 7 KUHP ya, tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian rekonstruksi ini kan adalah suatu serangkaian untuk penyesuaian. Penyesuaian ini antara keterangan saksi dan juga keterangan tersangka dan juga dengan barang bukti yang ada, evidence. Dan termasuk tadi kita juga melibatkan, karena dari awal olah TKP kita melibatkan adanya forensik, dokter forensik, termasuk dari laboratorium forensik, ini kita libatkan semuanya. Ditambahkan lagi hari ini, tadi rekonstruksi, juga kita tambahkan adanya jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk. Ya. Kemudian juga teman-teman media juga bisa melihat secara terbuka, dan kemudian inilah wujud transparansi dari proses penyidikan ini, Mas Ijul. Lalu Pak Yudo, ini fakta penyidikan terbaru yang telah ditemukan. Hasil dari rekonstruksi tadi ini apa saja, Pak? Mungkin dari motif, kemudian modus dari pelaku ketika membunuh korban ini. Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi dalam rekonstruksi tadi kita ada 40 adegan rekonstruksi ya. Dalam ini dari mulai sebelum, kemudian pada saat, sampai dengan pasca kejadian di Depok. Dengan motif kita bisa melihat tadi adalah motif ekonomi, di mana terlilitnya suatu hutang piutang tersangka, kemudian dia ada harus membeli suatu mobil untuk kakaknya yang sudah diberikan uangnya, ternyata dia juga digunakan untuk melakukan judi online ya. Akhirnya ini suatu janji, dan kemudian motif ekonomi inilah yang mendorong untuk merebut mobil daripada korban, dalam hal ini SRT. Jadi untuk motif tadi Bapak menyebut ia ingin merebut kendaraan, lalu kenapa sehingga terjadi pembunuhan begitu, Pak? Ya, dalam rekonstruksi tadi kita lihat ya. Kita lihat di mana aktivitas tersangka ketika bertemu korban dengan ada dua saksi yang memang ada pada saat di situ kita hadirkan ya. Terlihat adanya aktivitas perebutan ya. Sehingga kemudian korban melarikan diri karena masih ada identitasnya yang tertinggal milik tersangka, kemudian terjadilah yang kita katakan pembunuhan saat ini. Lalu ini untuk pasal yang akan disangkakan kepada tersangka ini pasal berapa, Pak? Pasal dalam hal ini sesuai dengan laporan polisi ya, yang ada adalah pasal 338 KUHP pidana. Itu artinya pembunuhan begitu, Pak ya. Ini ada tindakan, soalnya ada tindakan pencurian begitu juga, Pak ya. Uji coba pencurian. Ya, ada percobaan juga terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Baik. Untuk tahapan berikutnya apa saja nih, Pak? Tentu proses ini tadi disaksikan oleh jaksa penuntut umum. Sekarang tahap melengkapi pemberkasan. Tentunya nanti pada tahap pengiriman berkas dianggap lengkap. Tentu ini criminal justice system akan bekerja secara adil dan tentunya ini transparan bagi Polda. Baik, terima kasih banyak Pak Yudo atas waktunya. Ya pemirsa, sekian update mengenai kasus ini, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hejul Akbar, informasi langsung dari Polda Metro Jaya.